Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menjadi khalifahnya Marwan, itu jadi gubernur di zaman Marwan ibnul Hakam. Memiliki kekuasaan. Tapi beliau masuk pasar bawa huzmah min hatab. Dia bawa kayu bakar, dia ikat, dia pikul, dia masuk ke pasar. Dia masuk ke pasar. Subhanallah, tawadhu. Yang namanya gubernur ngapain pikul apa? Untuk menundukkan dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Tariq bin Syihab, "Lamma qadima Umar Syam, ya, uridat lahu makhadah." Itu di depan dia ada semacam becek atau yang ada genangan air. Umar mau lewat. Dan Umar ingin menaklukkan Syam karena ketika itu orang Nasrani bilang tidak akan menyerahkan Baitul Maqdis kecuali yang datang siapa? Umar. Ini datang mau menang nih. Datang mau menaklukkan Baitul Maqdis. Maka ketika dia jalan tiba-tiba ada semacam genangan air. Fanazala an ba'irihi wa naza khuffaihi. Maka Umar turun dari ontanya dan dia lepas dua khufnya. Fa amsakahuma bi yadihi, kemudian dia pegang dua khufnya, wa khadal ma wa ma'ahu ba'iruhu. Kemudian beliau jalan kaki dengan kaki telanjang lewat apa? Basah-basah lewati genangan air tersebut. Abu Ubaidah berkata, mengomentari Umar, ini tawaduknya Umar. Laqad sana'tal yawma sani'an 'aziman inda ahli al-ard. Wahai Umar, kau melakukan suatu perbuatan yang hebat di depan penduduk muka bumi ini. Maksudnya ini harusnya kan hilangkan air kalau kita jadi bos ya. Itu air hilangkan semua, ya semua bawa ke. Saya mau lewat. Ya kan, datang untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Bayangkan. Ada genangan, dia turun, dia tidak naik di atas ontanya saja. Kan bisa di atas onta, tidak perlu turun. Tapi dia ingin tawadhu. Dia turun lepas jalan sendiri. Kemudian Abu Ubaidah puji, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang menakjubkan penduduk bumi seluruhnya. Fasaqqa fi sadri, dia pukul dadanya. Wa qala law ghairuka, atau dia pukul dadanya Abu Ubaidah. Law ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Kalau seandainya yang lain yang bilang mungkin saya sudah hantam. Innakum kuntum adallan nas. Umar berkata, kalian dulu adalah orang yang paling hina. Kita dulu siapa? Orang Arab. Sebelum Nabi datang kita siapa? Enggak ada yang kenal. Kota Mekah kecil, tidak pernah terdengar di mana-mana. Kehidupan badui, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalian dulu orang yang paling hina. Wa ahqaran nas, orang yang paling rendah di atas muka bumi ini. Persia sudah maju, Romawi sudah maju, Arab dulu apa? Terbelakang. Masih ingatkah kalian? Fa'azakumullahu bil Islam, maka Allah muliakan kalian dengan Islam. Ya, Islam buat kalian maju. Famahma tatlubuna al-izza fi ghairihi yudhillukumullah. Kapan kalian mencari kejayaan dengan cara selain Islam, Allah akan hinakan. Sekarang orang berbalik, Islam menyebabkan keterbelakangan. Jangan Islam supaya tidak apa? Islam tidak ada kaitannya ya. Islam tidak membuat ente terlambat. Dan jangan cari kejayaan dengan selain apa? Islam. Makanya di antara saya kemarin sempat ke Qatar ya. Tentunya dengan banyak kekurangannya. Ada sebagian ikhwan sana bilang, ini Qatar ini contoh nyata Ustaz. Bahwasanya negara Islami tapi bisa maju. Maksudnya Islam tidak bertentangan dengan apa? Dengan kemajuan. Bisa Islam, bisa apa? Bisa maju. Dengan berbagai macam model apa kemajuan yang mereka miliki, tentu dengan kekurangan-kekurangan. Tapi maksudnya bukan berarti kalau kita Islam berarti kita mundur, enggak. Tapi sekarang banyak orang berkeyakinan kalau ikut Islam bakalan mundur. Itu masalah. Umar menunjukkan bahwasanya kita merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dia ingin menegur, jangan cari kejayaan dengan sok-sokan naik onta di atas air, enggak. Kejayaan bukan situ. Kejayaan itu dengan menjalankan syariat apa? Islam. Kenapa dia sengaja begitu? Mungkin timbul dalam dirinya. Naik onta, kemudian tidak mau turun gara-gara ada pecek, maka dia ingin mengalahkan itu semua, dia turun. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bawa kayu bakar kemudian jalan.
Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, annahu kharaja min ha'id lahu huzmati hatabin yahmiluha faqila lahu. Abdullah bin Salam keluar, dia bawa mikul kayu bakar. Kemudian dikatakan kepadanya, laqad kana fi waladika wa abidika man yakfika hadza. Maka ada yang berkata kepada dia, enggak perlu kok Anda begini wahai Abdullah bin Salam, sahabat yang tadinya Yahudi masuk Islam. Anakmu bisa angkatin, budak-budakmu, kau juga punya budak-budak, kenapa kau harus yang angkat apa? Kayu bakar. Maka dia berkata, aratu an ujarriba qalbi hadza hal yunkiru hadza. Saya ingin coba hatiku. Apa kalau saya naik bawa ini saya merasa angkuh, merasa enggak pantas? Dia ingin coba. Cobalah saya bawa ini. Lihat hatiku ada berubah enggak dengan kenikmatan yang Allah berikan padaku. Kadang-kadang hati kita berubah tanpa kita sadari. Kayak mau tahu-tahu ada kondisi harus tidur di lantai, kayaknya enggak pantas saya seperti ini. Kayak tiba-tiba ada hati sudah mulai berubah. Dia ingin coba hatinya. Ini salaf, subhanallah. Demikian Salim bin Abdullah rahimahullah, annahu kana yakhruju ila as-suq fayashtari hawaij nafsihi. Salim bin Abdullah keluar beli barang sendiri, beli anu sendiri. Tidak harus selalu seorang, terkadang dia harus keluar sendiri. Ingin hatinya tidak apa? Tidak berubah. Dan ketenaran, harta, jabatan sangat mudah merubah hati apa? Seseorang. Dia merasa dirinya sudah jadi alien, makhluk lain. Setelah memiliki apa? Ketenaran. Setelah memiliki banyak followers, setelah memiliki jabatan, setelah semua mandang melihatnya, setelah banyak orang yang tunduk kepadanya, hatinya bisa berubah dan sangat mungkin berubah. Wa kana Rabi' bin Khuthaim yukannisul hush bi nafsihi. Rabi' bin Khuthaim dia nyapu di rumahnya sendiri. Faqila lahu innaka tukhfa hadha. Kenapa kau nyapu? Masih banyak orang dulu bisa sapu-sapu. Kata dia, uhibbu an akhudha nasibi minal mihnah. Saya ingin mengambil bagianku untuk ngurusin rumah. Sebenarnya Nabi SAW kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW belum bantu istrinya. Kata Ibnu Battal, walau taqassayna tawadhu'ahum radhiyallahu anhum la tala bihil kitab. Kalau kita mau kumpulkan tentang bagaimana tawadhu para salaf, para sahabat, para tabi'in, maka terlalu banyak yang harus kita tulis. Ini semua kata beliau, wa fi ma dzakarnahu dalilun ala ma tarakna insyaallah. Apa yang kami sebutkan secuil ini sudah mewakili yang begitu banyak. Maka seorang berusaha tawadhu hatinya, ya. Jangan menolak dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan merendahkan orang. Cek hati. Betapa banyak orang sudah terkenal, dia lupa dengan teman-teman lamanya, dia lupa dengan kebaikan kawan-kawannya. Dia lupa. Kenapa? Hatinya sudah berubah. Kadang pura-pura tidak kenal. Saya punya kawan cerita, Ustaz, saya punya teman. Dulu dekat sama saya seperti kakak adik, kemana-mana selalu ini. Qadarullah jadi pejabat. Setelah itu dia kayak nggak kenal saya. Kalau ketemu pun saya nggak kenal. Bertahun sampai 4 tahun, 5 tahun, akhirnya dia selesai. Begitu selesai, entah hari minggu dia selesai, dia WA saya. Gimana kak kabarnya? Subhanallah. Jadi kemana aja lu dalam hati ya? Nanti bisa berubah. Ketika saya tidak punya apa-apa, dia mulai cari-cari pertolongan sama teman-teman yang lebih baik sama dia. Hati-hati ikhwan, hati ini bisa apa? Bisa berubah. Jadi ibu kalau beli tas baru, coba cek hatinya. Kalau pakai tas lama gimana rasanya? Kayaknya rendah, hati sudah berubah. Kalau tas lama juga oke, tas baru juga oke, berarti masih bertahan.